المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين، وخصوصا لمصنف هذا الكتاب الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري. شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Keras ke atas nih suaranya nih. Ya antum kecilin ke atasnya, terangan di bawahnya. Saya ini tidak ada tenaga ngomong. Jangan ke atas, ini sudah ke atas, ini cukup. Bismillah. 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 Fal. Nah. Bismillah. Ada yang bawa kitab? Tidak ada. Itu yang baca sendiri insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan mudzakarah kita. Rubin kan ini mikni Rubin makan di ini untuk leketean lah sih. Kita lanjutkan mudzakarah kita kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Minggu yang lalu, sebelum lebaran itu sudah kita bahas mengenai tanda-tanda hati yang mati. Nah, malam ini kita bahas selanjutnya hikmah ke 70 di kitab ini, yang mungkin masih ada sangkut pautnya dengan hikmah yang akan kita bahas atau yang sudah kemarin kita bahas. Minggu yang lalu bunyi hikmahnya, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqati wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudil zallati. Termasuk di antara bagian, sebagian, enggak semuanya, dan masih banyak sebenarnya yang penyebab matinya hati. Sebagian saja disebut yang kemarin. Termasuk di antara beberapa tanda matinya hati, yaitu adamul huzni ala ma fataka min muwafiqat, yaitu tidak adanya rasa sedih terhadap apa saja yang tertinggal daripada amal-amal kebaikan. Ketinggalan kebaikan-kebaikan yang wajib atau yang sunnah, itu tidak ada sedih. Sholatnya terbengkalai, wirid-wiridnya ketinggalan, nggak ada sedih, nggak ada risau. Nah, ini diantara tanda-tanda matinya hati. Kemudian yang kedua, wa tarkun nadmi ala ma fa'altahu min wujudiz zallati, dan tidak ada rasa sedih atas melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Di saat kita meninggalkan perintah-perintah Allah, di sana kita ada kesedihan, dan ketika kita melakukan maksiat, kalau tidak ada juga rasa takut kita, khawatir kita akan adanya ancaman Allah, kalau kita biasa-biasa saja. Nah, hal seperti ini menunjukkan hati seseorang itu mati. Nah, di sini hikmah yang kedua selanjutnya masih ada sangkut pautnya, bunyinya
la ta'zumu dzambu indaka dzulmatan tasudduka an husni dhanni billah. Fa inna man 'arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dzambah. Yang kurang lebih terjemahnya, la ta'zumu dzambu, jangan kamu menganggap besar satu dosa, indaka di sisimu, azmatan dengan bentuk yang besar, ya, tasudduka yang menyebabkan terhentinya atau terhalangnya kamu an husni dhanni billahi ta'ala, dari sangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna man arafa rabbahu, maka sesungguhnya orang yang paham, ngerti, kenal terhadap Rabbnya, Tuhannya, istasghara menjadi kecil bidam bikaramihi, dari arah karimnya Allah, kasih sayangnya Allah, dzambahu dosanya tersebut. Tadi yang jelaskan bahwa tanda mati hati itu tidak ada respon, tinggalkan kemaksiatan atau tinggalkan perintah Allah yang wajib, yang sunnah, tidak ada respon, biasa doang, slow, tidak ada rasa takut. Begitu juga buat keburukan juga nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa bimbang akan ancaman Allah. Ini hati mati. Tetapi tatkala hati kita itu ada respon, walaupun mungkin banyak perintah-perintah Allah kita tinggalkan, atau juga banyak maksiat kita kerjakan, lagu masih ada respon. Dia nomor pertama buruk no. Ketika ada respon, ada penyesalan, walaupun banyak dia tinggalkan perintah Allah, banyak dia gawe kemaksiatan, tapi ada rasa sedihnya, ya Allah, kapan aku bisa berhenti dari perbuatan ini? Oh, ini berarti hati sakit. Nah, hati sakit ini insya Allah kalau masih ada rasa penyesalan, ingin kembali, ingin tobat, ini bisa insya Allah kalau mau diusahakan untuk disembuhkan. Nah, jangan sampai tatkala kita merasa selalu terus dalam kemaksiatan, selalu terus tinggalkan perintah Allah, terus kita menganggap itu hal yang besar sehingga menghalangi kita untuk husnuzan kepada Allah. Wah, lamun ngeniruan ku jangan luwek suku tinggalkan perintah Allah, luwek laleku. Sang dina mungkin jaga tampuni insyaallah taala. Nah, ini jangan. Paham ya? Nah, la ta'zumu dzambu, jangan sekali-kali kamu menganggap atau membesarkan satu dosa, indaka di sisimu, uzmatan dengan suatu yang besar, yang tasudduka menyebabkan kamu terhalang an husni dhanni billahi ta'ala, dari husnuzan kepada Allah ta'ala. Jadi menganggap besar dosa itu ya boleh-boleh saja gitu, asalkan arahnya kita ingin kembali bertobat kepada Allah. Tapi jangan sampai kita anggap itu dosa besar, walau memang hakikatnya besar, tapi jangan sampai itu menghalangi kita untuk husnuzon kepada Allah, sampai mengatakan, wah kalau begini ini nggak akan bisa diampuni sudah oleh Allah Ta'ala. Nah, ini tidak boleh. Nah, kenapa? Fa inna man arafa rabbahu, karena sesungguhnya orang yang paham, ngerti Tuhannya, Allah ini maha pengampun, maha penyayang. Dalam hadis qudsi disebutkan, inna rahmati wasi'at ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu, kasih sayangku, kata Allah, lebih besar ketimbang rasa marahku, kata Allah. Maka orang yang paham siapa Allah itu, maha rahim rahmannya Allah, istasghara bi jambi karamihi dzambah, maka dia akan menganggap kecil dosa yang dia buat tersebut di arah sifat rahim dan rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Paham gak maksudnya? Saya dipahami. Jadi intinya ini diarahkan kita, bagi kita yang masih dalam posisi hati yang sakit, kolbun marid atau kolbun sakim, di saat kita belum bisa kok baik, masih saja terjerumus, jangan sampai kita itu menyebabkan kita putus asa sehingga tidak berharap lagi kepada Allah, sampai kita mengatakan, wah lamun ngene lalu aku jasang dek nabu jaga, wah, sehingga kita los-losan maksiat. Oh, jangan seperti itu. Paham ya maksudnya ini ya? Nah, karena dalam Al-Quran Allah firmankan, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah
ibadiyalladzina asrafu, kepada hamba-hamba alladzina asrafu yang mereka melampaui batas ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Jadi ini ayat ini luar biasa. Para pendosa yang hari-hari dalam dosa itu enggak disebut dosanya oleh Allah, masih diakui hamba oleh Allah, enggak disebut perbuatan dosanya. Allah bilang yang melampaui batas atas dirinya. Tidak katakan hamba-hambaku yang berzina, pemabuk, pembunuh, enggak disebut oleh Allah. Tapi bahasanya apa? Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas atas diri mereka sendiri. Itu Allah ajarkan kepada kita bagaimana berbahasa yang baik. Tidak disebut hambaku yang berzina, yang syirik, yang mabuk, enggak. Disebutnya oleh Allah yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, jangan sekali-kali kamu putus asa dari rahmat Allah. Fa innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, dan Allah itu pasti akan mengampuni segala bentuk dosa. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dosa yang enggak diampuni oleh Allah asal kita mau sungguh-sungguh taubat dan istighfar. Paham? Ada enggak dosa enggak bisa diampuni? Ada enggak? Hah? Syirik diampuni. Syirik itu diampuni selagi masih hidup. Syirik yang enggak akan diampuni orang mati dalam keadaan syiriknya nggak akan diampuni. Selagi dia masih hidup, masih ada kesempatan untuk tobat. Jadi dosa syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah, syiriknya itu dibawa mati dalam kesyirikan, itu sudah nggak akan diampuni. Tetapi selagi dia masih hidup, masih ada masa, masih banyak longgar waktu yang Allah beri dia untuk tobat. Jadi semua bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta syirik pun asal dia masih hidup. Namanya orang masih hidup kan masih berkesempatan untuk bisa tobat. Nah, kita yang begini-gini ada kesempatan untuk bisa, na'udzubillah, keluar dari agama Islam, bisa nggak? Na'udzubillah, bisa saja. Yang syirik diberi hidayah taubat, bisa nggak? Bisa. Intinya jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah, pengampunan Allah, sebesar apapun dosa yang kita buat. Paham nggak ini? Baru pada ada dengan Ustaz Abda ini syirik diampuni. Paham maksudnya kan? Jadi syirik yang tidak akan diampuni itu ketika pelaku syirik itu mati dalam keadaan syirik, itu tidak diampuni. Selagi dia masih hidup, Allah telah berjanji akan menerima taubat siapapun sampai nyawa di tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari sebelah. Masih ada waktu untuk dia diampuni. Tetapi kalau sudah syiriknya dibawa mati, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Ahmad ibn Athaillah ngarahkan kepada kita, untuk kita-kita yang punya hati masih banyak sakitnya ini, qalbun marid ini, sebesar apapun kesalahan kita kepada Allah, jangan pernah kita berputus asa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin ada teman-teman kita mungkin yang masih jauh sehingga dia mungkin bisa ke kita gitu, ada nggak saya bisa tobat? Jangan sampai kita katakan kamu nggak bisa sudah kalau begini. Oh, jangan jauhi orang daripada pengampunan Allah. Sebesar apapun itu dosa, asal dia sungguh-sungguh taubat, akan diampuni oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la saghirata ma'al israr, tidak ada disebut itu dosa kecil, tetapi kalau terus dikerjakan, ditobati, itu bukan dosa kecil namanya, itu akan jadi besar nanti. Dosa kecil nih, cinegawi terus laku ditobati, jadi besar dia nanti. Kerikil itu kalau kita tumbuk satu bisa jadi gunung nggak? Bisa. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar itu kalau tetap dibarengi dengan istighfar, taubat. Walaupun besar dia buat, tapi tetap dia nyesel taubat, itu tidak dianggap nanti, pasti akan diampuni. Tapi kalau kecil dosa itu senaremehan, dekno istighfari, lama-lama dia akan menggelapkan, akan jadi gunung. Selagi masih diberi taufik oleh Allah untuk tetap taubat dan istighfar, pertahankan, jangan sampai putus
asa. Paham ini ya? Nah, ini hikmah luar biasa yang dianukan oleh Imam Ahmad Ibn Athaillah. Pahami hadis kudusi yang Allah firmankan, yang tiang sampaikan tadi, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku ini, kasih sayangku ini, wasi'at ghadabi, lebih luas, lebih besar ketimbang rasa marahku. Jangan sampai kita putus asa dari apapun keburukan yang kita buat. Bukan berarti di sini terus kita remehkan dosa. Mentang-mentang kita tahu itu Allah itu Maha Rahim Rahman, terus semele-mele tegawe dosa, terus nek tuah bertobat, beristighfar, terus tanggap wah pasti jangan ampun. Bukan sebegitu maksud Imam Ahmad, bukan. Ini menganggungkan dosa, menganggapnya sangat besar sekali sehingga dia putus asa daripada rahmat Allah, sehingga dia seuzon kepada Allah, sehingga dia mengatakan wah kalau begini keadaan saya tidak akan bisa terus. Akhirnya dia buat maksiat sekali-kali sedo. Ini tidak seperti itu. Paham ya? Sering kita dengar kisah-kisahnya orang-orang terdahulu itu yang membunuh berapa orang? 99 orang dibunuh itu. Dia datang ke rahib. Rahib ini orang ahli ibadah zaman Bani Israel ini. Orang ahli ibadah toh kerjaannya, tapi nggak alim. Sowan, Syekh, saya ini banyak maksiat, saya telah membunuh 99 orang, apakah ada jalan saya untuk bisa tobat? Maka apa kata rahib ini? Oh kayak begini sih ini tidak bisa sudah ini. Iluik lalu ini. Sakit doan dan mati dengan wah. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Sakit doan mati no jahannam mah kekal itu. Ni sida siwa puluh siwa. Semakin wah apa rana putus, dia gedak putus harapan. Wah lamun ngene gak sida wah makan sakit. Akhirnya dia di sembelihnya itu rahib itu. Nah ini orang enggak pakai ilmu seperti itu. Menyesatkan. Hanya dia tidak putus asa, tetap dia cari. Akhirnya dia datang ke salah seorang alim yang berilmu. Dia datang sowan, Tuan Guru, saya ini begini, saya punya dosa, sudah 100-an saya bunuh orang, dan itu saya bunuh cuma-cuma saja tanpa pernah ada permasalahan. Saya senang loh, saya bunuh, ada sedikit saya sakit hati, saya bunuh dia dengan sengaja saya bunuh. Dan sekarang saya ingin tobat, berhenti. Apakah ada jalan untuk saya bisa tobat? Nah, maka dia kata, oh bisa kamu tobat dengan syarat kamu tinggalkan kampung kamu itu. Kampung kamu itu preman tok isinya. Kalau kamu di sana, walaupun kamu tobat akan terjerumus lagi karena suasana preman maksiat tok di sana. Sekarang kalau mau tobat kamu sungguh-sungguh, hijrah caranya. Kamu pergi ke kampung sana berapa mil jauhnya, kamu datang ke sana itu orangnya orang-orang soalnya insya Allah kalau kau bisa tinggal di sana kau akan jadi orang baik, karena orang-orangnya orang baik. Betul? Iya, pasti diterima oleh kalau mau. Maka dia betul berangkat, sungguh-sungguh berangkat. Hanya belum sampai meninggal. Itu belum sampai meninggal. Sehingga disebutkan dalam hadis itu sampai merepotkan malaikat rahmat sama malaikat azab bergebok. Bertikai, dia turun langsung. Wah ini bagianku ini. Ini dia lebih dekat dari tempat maksiatnya, kata malaikat azab ini. Berarti masih jauh jalan taubatnya. Rahmat katakan, oh ini bagianku ini, karena dia sungguh-sungguh taubat. Maka Allah perintahkan, wah sekarang coba kamu bawa apa? Ukur meteran, tukang. Akhirnya apa, dibawa meteran sama malaikat. Ini cerita dalam berikusi. Ternyata ya sebenarnya jaraknya memang lebih dekat ke tempat maksiatnya, masih jauh ke tempat taatnya itu. Cuman karena kesungguhan dia ingin tobat itu dipandang oleh Allah. Karena dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya makanya ya dengan kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala itu arah didekatkan kepada arah tobatnya, karena Allah pandang kesungguhannya itu. Nah, jadi seperti itulah. Nah, itu otomatis dengan wah, Haji otomatis dengan wah apa istilahnya? Wah apa? Intinya insya Allah dinar saya beli dosis tegawe kan.
Dia rasa boleh lalu setegur dosa terus jadi sampai putus asa nodoan sampai 100 dengan mati tanpa sebab, masih ada jalan untuk diterima tobatnya. Bahkan dia belum pernah ibadah, belum pernah berbuat baik kepada orang, hanya niatnya aja yang sungguh-sungguh. Ini orang belum sholat, belum berbuat kebaikan, hanya tobat ingin aja, itu sudah diterima oleh Allah. Nah kita kan Masya Allah, wah sudah rajin ngaji dan sembahyang, dan daripada dosa-dosa sekecil nih, nah putus asa namanya. Kalau kita tengok Sayyidina Umar, ayo Sayyidina Umar nih wah nak kafir, Sayyidina Umar, hah? Kalau umur nih lek kafir Sayyidina Umar nih. Nah, terus preman nih, ya, namanya preman Arab, ngindam muah lapuan gawe, sampai dikatakan itu, ini walaupun riwayatnya lemah. Pernah Sayyidina Umar itu tiba-tiba ketawa, kemudian tiba-tiba menangis. Ditanya sama sahabatnya, wahai Umar, kok kamu ketawa, kok tiba-tiba menangis, katanya. Ini walaupun riwayatnya ini kan dikatakan ya lemah gitu, tapi ini bisa ambil ibrahnya gitu. Beliau katakan, saya ini ketawa, saya ingat masa lalu saya dulu ketika masih menyembah berhala. Jadi kalau saya pergi itu ke tempat jauh kan berhala saya ketinggalan patung di rumah. Saya buatlah patung dari tepung. Saya bawa itu perjalanan. Nah, nanti kalau di perjalanan saya sembah. Tapi kalau saya lapar, saya ambil kakinya saya makan, saya ambil kepalanya saya makan. Itu yang saya bikin ketawa, kok Tuhan saya makan. Ketawa Umar itu. Nah, itu yang saya ketawain, kok bisa Tuhan begitu saya makan. Terus kamu nangis kenapa? Oh saya menangis itu karena dulu saya pernah berbuat kezaliman. Saya tanam anak saya perempuan hidup ketika saya masih jahiliyah. Namanya perempuan dulu kan, namanya orang zaman jahiliyah punya anak perempuan itu aib. Disebutkan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Orang Arab dulu tuh kalau diberitahukan anaknya itu lahir perempuan, mukanya memerah hitam, langsung sembunyi, nanti dia musyawarah istrinya dipanam hidup-hidup. Kenapa? Karena tidak ada faedah manfaatnya perempuan itu. Kalau kita kan senang anak perempuan kan, senang deh kembali. Hah? Akekahnya seke. Namun mama dua agak beratan. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai. Nah, Umar itu begitu. Bahkan beliau pernah tidak kafir. Bahkan pernah namanya preman kan. Tetapi ketika beliau masuk Islam menjadi orang yang nomor 1, termasuk sahabat al-mubasysyarah bil jannah. Nah kita ini dari kecil kita muslim. Dari kecil insya Allah kita nggak pernah membunuh. Dari kecil kita nggak pernah buat dosa-dosa yang besar-besar sangat begitu. Jangan sampai dosa-dosa yang kita buat yang mungkin ini bukan kita ngeremehkan, terus itu membuat kita putus asa, tidak ingin lagi mau buat kebaikan, tidak ingin lagi kembali kepada Allah, anggaplah dengan diri. Nah, jangan, itu sangat-sangat tertipu orang seperti itu dengan syaitan. Fa inna man arafa rabbahu, maka sesungguhnya orang yang kenal dengan Tuhannya, betul-betul kenal, istasghara, maka akan menjadi kecil dalam pandangannya, bijambi karamhi, dengan arah dia melihat karamah, sifat karimnya Allah, maha lembutnya Allah itu, dzambahu, dosanya. Tentunya ini selalu kita barengi dia dengan istighfar. Paham? Paham ini ya? Sehingga nanti kalau ada teman-teman kita mau tobat, jangan pernah kita katakan kamu tidak akan bisa tobat. Jangan kita menutup pintu orang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, mungkin yang tanyakan sebelum kita lanjutkan. Ya. Ya. Iya. Iya. Kalau imam, ya, tergantung dosa yang kita kerjakan. Kalau dosa itu kaitan dengan Allah, ini agak mudah. Dosa yang kaitan dengan Allah, mungkin kita melakukan, meninggalkan perintah-perintah Allah, itu agak mudah karena Allah itu Maha Rahim, Rahman itu.
bisa kita qada dan sungguh-sungguh tidak lagi buat itu. Dalam kitab apa namanya Riyadhus Shalihin itu kan ada disebutkan oleh Imam Nawawi syarat-syarat taubat. Kalau dosa yang kaitan dengan Allah, cukup dengan kita istighfar, taubat, menyesal dan jangan dikerjakan. Tapi yang agak berat, yang agak ribet ini adalah dosa yang kaitan tentang kita inilah, sesama kita ini, hablum minan nas ini. Ini sangat berat. Di samping kita minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, kemudian tidak lagi mengulanginya, dan kewajiban kita untuk minta ikhlas ridha kepada orang-orang yang pernah kita Allah. Di sinilah tempat beratnya. Kalau belum ada kata ridha, ya belum dimaafkan. Itu nanti akan jadi penghambat kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pesan itu, jangan sampai kamu mati dalam keadaan masih ada hubungan yang kurang baik antar sesamamu. Paham ya? Maka setan itu tidak pernah lelah. Di Jazirah Arab itu setan ngelihat orang-orang sholat, orang-orang buat kebaikan itu tidak terlalu khawatir dia. Tapi lebih usaha setan ini kalau ada satu tempat itu berdamai, maka usaha dia bertikai. Karena seorang bertikai itu sebanyak apapun kebaikan yang dia buat hangus. Nah, itulah cara setan itu untuk menghanguskan amal kita. Tetapi ya, itu tergantung rahmat kasih sayang Allah. Bisa saja Allah juga walaupun tanpa kita minta maaf Allah ampuni. Bisa nggak? Yaitu contohnya yang bunuh berapa? 100 orang itu. Nah, tetapi ya selagi kita mampu untuk minta maaf, ya kita minta maaf. Tapi ini juga jangan sampai melemahkan kita. Wahlu ilalu siku bait barang dengan wahlu ilalu siku zalim dengan, apakah hendak juga diampuni? Tetap insya Allah bisa diampuni. Pokoknya jangan sampai kita putus asa. Maka taubat sungguh-sungguh, berhenti lagi lakukan hal seperti itu, dan usahakan apa yang telah kita zalimi kita kembalikan. Kalau nggak bisa, nggak mampu, nggak punya apa-apa, tahan diri kita untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, dan banyak-banyak doa untuk yang pernah kita zalimi. Itu mungkin kita kan sudah tidak punya apa-apa, mau kembalikan juga nggak bisa. Seumpama mau ngomong juga nanti malah kita yang dihajar mungkin, karena sudah nggak punya apa-apa. Ya udah berserah kepada Allah, istighfar, dan jangan sentuh lagi itu perbuatan dosa, dan doakan diam-diam orang-orang yang pernah kita zalimi. Insya Allah kalau kesungguhan dengan hati kita buat, tidak mungkin tidak akan diampuni oleh Allah. Ada lagi? Ya. Iya. Jadi ya juga, jadi namanya kita berbuat dosa ini kan, namanya kita manusia. Itu enggak sekali kita buat dosa kita tobat langsung berhenti, itu enggak kan. Kadang yang malik tegawe itu, maka dalam hadis disebutkan tidak ada dikatakan israr, selalu berbuat dosa walaupun diulangi sampai 70 kali dalam sehari, asal tetap setiap dia lakukan itu istighfar, minta maaf kepada Allah. Paham maksudnya ini ya? Bukan dikatakan israr terus menerus berbuat dosa. Orang walaupun sampai 70 kali sehari dia buat gawe dosa no, lagu tetap dek nawah lepas leman istighfar minta ampun. Itu bukan israr, tetap akan diampuni oleh Allah asalkan kita tetap lawan dengan istighfar. Sekuat mana kita buat keburukan, sekuat itu kita istighfar. Tatkala sudah kita enggak istighfar lagi, berarti sedekah kalah. Nanti disitulah Allah akan pandang. Makanya sebenarnya ya Allah, semua ada hikmahnya. Makanya dalam keterangan para ulama, yang kita benci itu bukan keputusan Allah yang menjadikan kita berbuat maksiat, itu jangan, itu tidak boleh. Namanya kita manusia ini tidak akan lepas dari 4 hal. Kita akan jatuh dalam kebaikan, jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam mendapat nikmat, jatuh akan mendapatkan bala. Ini tidak akan bisa. Sekuat apapun terjaga diri itu untuk mendidik maksiat, pasti kita akan jatuh ke maksiat, karena itu nih
Walaupun tersembunyi, B pun tanpa tersembunyi di neraka maksiat no datang peta itu. Kalau memang sudah itu ditakdirkan. Nah kita ini bukan nabi. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti akan jatuh dalam maksiat, dan sebaik-baik yang jatuh dalam maksiat itu bertobat. Paham ya? Bukan dendek berhenti dengan tobat, daka atau maksiat tetap tobat. Akan ada masanya nanti Allah akan katakan cukup. Lagu lama tua sampai engkah putus asa, ya sudah. Berarti setan yang menang, bisikan malaikatnya kalah. Disitulah kita akan tersesat terus, akan jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Intinya jangan sampai kita putus asa. Sekuat mana kita terjerumus terus, namanya kita manusia. Apalagi kita anak-anak muda ini, Masya Allah nih. Apalagi zaman sekarang ini. Pokoknya maksiat tobat malik, istighfar malik. Tetap lo ngaji. Kadang kita kan udah buat kemaksiatan itu kan, ada bisikan-bisikan karena agak ilak temu buat kebaikan. Terjadi enggak? Yang telah buat kemaksiatan misalnya agak ilak temu buat kebaikan, itu setan itu. Itu memang seperti itu, setan itu. Jangan biarkan dia. Pandang banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehari misal lamun temasyakan botitong nama maksiat setegawe ini. Baringlah itu maksiat sekali gitu. Nah, taat sembahyang masih tebeng, kemudian sedekah masih tebeng, dan ngaji masih tebeng, itu kita pandang rahmat yang lebih itu. Jangan sampai satu maksiat ini menyebabkan lemah dari gitu banyak kebaikan yang kita buat, orang tertipu dengan setan. Ya. Orang kita lemah baru maksiat sikit lapu anak don jadin sak bedai lemah dain sak ngaji kah ngaji sak berjamaah jadilah, semua ini orang tertipu. Malah kita diperintahkan kalau kamu berbuat keburukan cepat ganti dengan kebaikan, itulah jadi penebusnya. Makanya setan selalu itu ingatkan kita, selalu nampakkan yang tidak-tidak kepada diri kita, sehingga kita jadi rugi semua jadinya. Wah tuh orang malik amal agama itu terbengkalai. Paham itu bisikan setan, lawan dia, istighfar, tobat, minta ampun. Ya, itu lama-lama nanti seperti itu yang kita buat, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Lau aznabtum", jikalau kamu itu atau jika kamu itu berbuat dosa, hatta tablugha khotoyakum ananas sama, sampai dosamu itu saking banyak, saking luwih sampai nyentuh langit, saking luwih dosa setegawe setegawe, sadar tidak sadar. Thumma tubtum, kemudian kamu istighfar minta antum, lataballahu alaikum fala ubali, pasti Allah akan ampuni dan Allah tidak peduli. Walaupun dosa itu sampai nyentuh langit, saking luwekna, saking belikna, lagu terlagi masih mele tetap istighfar minta lataballahu alaikum, pasti Allah akan ampuni dan Allah tidak peduli. Ya, inilah kita pandang yang ini. Paham ya? Nah, kemudian disebutkan walau annal ibad lam yudhnibu, ini saking senangnya Allah dengan orang-orang berbuat dosa. Kalau seumpama hamba semuanya lam yudhnibu, tidak ada yang buat dosa. Ini dunia ini wah pada taat doang lapu ana nih. La zahaballahu bihim, Allah akan matikan semua yang berbuat kebaikan ini. Ini kalau orang semua sudah taat, tidak ada yang buat dosa, la zahaballahu bihim, Allah akan matikan semua ini yang taat-taat ini. Tsumma ja'a biqaumin akharin, kemudian Allah bangkitkan lagi kaum yang lain, yudhnibun, yang gawe dosa malik. Yang gawe dosa. Fayastaghfiruna, kemudian dia istighfar kepada Allah, fayaghfirullahu lahum, Allah ampuni dosa mereka. Nah, kalau ada orang di dunia sudah taat semua dari maksiat, langsung habisi si Allah Ta'ala, wah mungkin tamak langsung ke surga, terus malik nepiak kaum sak gawe dosa doan, terus dia istighfar, terus Allah ampuni kembali. Ya senang Allah tipe hamba-hamba yang selalu bertobat. Maka jelas dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang dengan hamba-hamba yang taubat, karena kenapa? Di situ nampak kehambaan kita. Maka hikmah daripada kita ini kenapa terjumus dalam dosa, pada itu tidak kita mau. Di antara hikmahnya ada Allah melihat nampaan sifat kehambaan itu. Adik ngerti memang itu nih dia bau buat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Dia tahu saja jaga diri kita, dia soleh dan takwa, dan tahu kalau dia ditolong oleh Allah, maka nampak oh ternyata saya ini nggak bisa kalau nggak ditolong oleh Allah. Mana itu mananya la haula
wala quwwata illa billah. Taat maksiat itu tidak akan bisa kita gawe, yang taatnya nggak bisa kita kerjakan, yang maksiatnya nggak bisa kita tinggalkan tanpa pertolongan Allah. Sehingga nampak di sana memang kita ini lemah. Kemudian yang kedua, apa hikmahnya? Supaya Allah selamatkan hati itu leman sifat ujub. Biasanya kan lamun taat doan nggak itu tuh mulai hara ujub no. Lihat dengan sandek wah ngaji remehan ten sekalian cari apa dek wah tamat mengaji. Lihat dengan lale doan kadang maksiat, doan kadang arak sifat ujub lek diri teh. Nah itu dosa ujub yang seperti itu lebih besar dosanya ketimbang maksiat yang dibuat sebelum dia taat. Paham ya? Dalam satu hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Lau lam tudnibu," kalau kalian ini tidak berbuat dosa, kata Nabi, ini sabda Nabi, "la khosyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik." Aku khawatir kalau kamu ini soleh terus buat kebaikan, terus aku khawatir kamu akan jatuh ke dosa yang lebih besar daripada maksiat. Apa itu? Kalau orang ini soleh terus taat, Nabi khawatir dan sangat khawatirnya ketimbang dulu sebelum dia soleh. Mungkin sebelum dia soleh itu banyak maksiat, kemudian dia tobat terus taat terus gawein. Nah ini Nabi khawatir kalau kamu berhenti berbuat dosa atau tidak melakukan dosa, khawatir kamu akan jatuh ke dosa yang lebih besar lagi. Apa itu? Al-ujubu dosa ujub. Bangga diri, merasa wah paling sempurna, wah merasa paling soleh, itu jauh lebih besar dosanya ketimbang maksiat lek semasi terlalai ini tegawe. Karena kalau ujub ini sudah bukan sifat hamba. Lamun dengan berbuat maksiat terus istighfar, tobat, minta ampun, terendah di sisi Allah nih, nampak sifat kehambaannya kan? Nampak itu, rendahin ya Allah, nangis di hadapan Allah, itu sifat hamba. Tapi kalau ujub ini sudah anggap dirinya paling besar, paling bagus, paling ini Allah enggak sukai. Paham ya? Ingat kisah Nabi Adam sama kisahnya iblis. Nabi Adam sama iblis sama-sama diturunkan ke neraka, ke dunia enggak? Sama-sama salah. Kalau Nabi Adam salahnya apa? Makan buah khalid. Kalau iblis enggak mau sujud. Ketika kedua-duanya dikirim ke dunia, siapa yang akan dicalonkan akan masuk surga? Di antara dua nih, siapa yang dicalonkan akan dikembalikan ke surga? Nabi. Kenapa? Dia istighfar Nabi Adam itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Jadi istighfar, dia taubat, maka nanti akan dimasukkan ke surga. Nah iblis tambah ingkar, tambah ujub, tambah sombong. Pernah dulu cerita dalam ceritanya Nabi Allah Musa. Iblis ini datang ke Nabi Musa sowan. Kayak ada hal penting yang dia mau bicarakan kepada Nabi Musa. Kan ditanyakan, kamu mau ngapain? Iblis katanya, aku ini mau tobat ini katanya. Senang lalu Nabi Musa ini iblis jatuh tobat. Apakah ada enggak sangilulah jaga goda dengan wah. Aku ingin tobat, ini gimana ini? Kan kalimullah, coba cakap dengan Allah mungkin ada jalan. Sebenarnya mudah saja. Ingat dulu kesalahanmu ketika kamu di surga dilempar ke dunia itu apa? Enggak sujud kepada Nabi Adam. Sekarang mudah saja. Nah sekarang coba kamu cari kepada Nabi Adam, kau sujud. Wah kalau itu dia aku mele. Dek, aku sudah bersumpah kepada Allah tidak mau. Ya tidak mau, ya tidak akan diterima oleh Allah. Masih ada sifat keegoan, kesombongannya itu. Ya tidak akan diterima. Nabi Adam ya. Kalau Nabi Adam itu tidak ada tempat di dunia ini pernah digunakan sujud minta ampun supaya dosanya makan boleh diampuni oleh Allah. Ya diampuni. Bahkan kalau ditimbang tangisan Nabi Adam dengan tangisan umatnya ini, anak turunnya sampai hari kiamat, masih besar tangisan Nabi Adam taubatnya karena ya itu. Nah, makanya kalau kita istighfar ampun kepada Allah, itu akan pasti diterima oleh Allah. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Dan juga jangan sampai diantara sebab kita terhalang juga bisa dari taubat untuk bisa jadi baik, tatkala kita maksiat terus kita bangga dengan
maksiat, naudzubillah, itu tidak akan bisa taubat, sudah akan diberi taubat. Orang yang akan diberi taubat itu dia maksiatnya nyesal, walaupun belum bisa baik nyesal sampai mati dia begitu, insya Allah diampuni, tapi tetap nyesal. Tapi tatkala dia sudah bangga dengan maksiat, pameran maksiat, ini sudah tidak ada jalan taubat ini.